Nah, detik-detik pergantian kepala negara, Prabowo berusaha merangkul semua kalangan agar transisi pemerintahan berjalan lancar. Apakah makna cara Prabowo dalam rangkul ini, pemirsa, ini bisa tersampaikan ke semua pihak atau justru memancing riak-riak baru? Kami akan membahasnya bersama pengamat politik Ray Rangkuti yang sudah bergabung di studio Metro. Bang Ray, selamat pagi menjelang siang berarti dari pagi tadi. Terima kasih Bang Ray, silakan Bang Ray. Ya. Dan pemirsa, kami juga sudah bergabung dengan politikus Gerindra Riza Patria yang nanti juga akan melalui sambungan Zoom. Bang Riza, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat Bang? Sehat. Sehat. Bang, langsung ke Abang dulu ya, ke Bang Riza ya. Jadi Pak Prabowo ini ingin merangkul semua pihak. Kemarin kita terakhir PKS ya Bang ya, bergabung ke pemerintahan. Sekarang sedang proses bertemu dengan Ketum PDIP. Sebenarnya makna yang ingin disampaikan Pak Prabowo ini apa Bang? Ya, jadi sekali lagi penting bagi Pak Prabowo bahwa membangun bangsa ini harus bersama-sama, semua elemen bangsa, elemen masyarakat terlibat aktif bersama-sama. Dan penting bagi beliau bahwa persatuan dan kesatuan menjadi satu yang mendasar bagi pembangunan ke depan agar suasana politik kondusif, damai, dan juga bagi beliau sering menyampaikan di banyak kesempatan bahwa bangsa ini bangsa yang besar, tidak bisa diurus oleh satu partai, jadi beliau ingin melibatkan sebanyak mungkin partai yang ada untuk terlibat bersama-sama membangun bangsa ke depan. Jadi saya kira itu pesan yang penting terkait masalah PDIP berada di dalam atau di luar, tentu semua berpulang ke partai PDIP sendiri. Kami tidak pernah mencampuri apalagi mengintervensi, tapi tentu bagi Pak Prabowo sering menyampaikan bahwa semua yang memiliki potensi, memiliki kualitas, apalagi partai politik yang besar, tentu beliau ingin bersama-sama membangun bangsa ke depan. Apakah itu berada di dalam atau di luar, ya kami serahkan pada PDIP itu sendiri dan Pak Prabowo sendiri nanti yang akan memutuskan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Oke, Bang Riza, Pak Prabowo sendiri maunya PDIP di dalam atau di luar? Ya, kan dalam banyak kesempatan beliau sudah menyampaikan bahwa bangsa ini bangsa yang besar, tidak bisa diurus oleh satu partai. Beliau juga menyampaikan bahwa persatuan dan kesatuan juga penting. Politik itu harus kondusif, harus damai. Beliau juga ingin putra-putri terbaik bangsa bisa ikut sama-sama terlibat. Ya dari situ kan bisa dilihat beliau inginnya seperti apa gitu ya. Dan beliau kan karakternya memang akomodatif lah gitu ya. Oke. Bukan otoriter. Beliau memahami bahwa pentingnya demokrasi, pentingnya kebersamaan, pentingnya keberlanjutan, pentingnya gotong royong. Ya, saya kira silakan nanti masyarakat menafsirkan sendiri. Oke, saya ke Bang Rey. Bang Rey, semua dirangkul begitu ya. PKS kita lihat akhirnya bergabung begitu ya. Kalau nanti akhirnya ini PDIP kemudian prosesnya fix, oke begitu ya. Ini ada pihak-pihak yang mungkin kurang sreg begitu. Ini akan menimbulkan gejolak atau tidak, Bang? Gejolak tidak, tapi yang jelas mungkin demokrasi kita perlahan-lahan makin bersurut lagi kan. Oke. Setelah di era Pak Jokowi ini hampir semua indikasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas demokrasi kita menurun. Lalu kalau Pak Prabowo menarik semua partai politik ke dalam koalisinya, ya artinya makin menurun lagi. Karena nggak ada yang melakukan check and balances kan di DPR itu gitu. Oke. Karena semua kekuatan bersama Pak Prabowo sekarang. Tapi dalam konteks untuk mau menciptakan transisi pemerintahan yang baik, itu oke kan Bang?
Kan yang sekarang aja udah baik kok. Oh, ya sekarang Yang aja baik baik. itu ada orang di luar, ada orang di dalam. Kan itulah demokrasi. Oke. Kalau semuanya di dalam tuh bukan negara, sebetulnya tidak mencirikan negara yang demokratik. Dia yang semua orang di dalam kekuasaan itu mencirikan dua hal. Pertama, dia mungkin negara otoritarian atau negara kerajaan gitu loh. Kalau yang demokrasi itu ya prinsipnya ada check and balances. Oke. Yang kalah ya di luar melakukan pengawasan kan. Yang menang ya melakukan apa namanya pemerintahan gitu. Saya kira cuma di Indonesia saja yang ada term untuk mengatakan demi apa namanya stabilitas, demi harmoni macam-macam, maka yang kalah pun dirangkul. Kalau satu suara semua jadinya kan stabil kan, Bang? Stabilitas itu kan tidak harus dilihat dalam konteks semuanya harus di dalam. Oke. Kan bahwa kemudian orang melakukan cek, yang melakukan kritik, melakukan itu bagian dari stabilitas itu. Nggak akan ada kemajuan kalau menolak. Oke. Peradaban itu bisa dibuat dengan cara kita terus berdiskusi gitu loh, berdialog. Ya. Jadi ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak, dan disitulah ada sintesa. Kalau semua orang mengatakannya ya tergantung pada pemerintahnya aja. Oke. Sebenarnya kalau kita melihat apa sih yang dilakukan Pak Prabowo ya sehingga akhirnya semua luluh. Nah, nanti jangan dijawab sekarang Bang ya. Dan Bang Riza tetap bersama kami Bang ya. Nanti kita akan lanjutkan diskusinya dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Bicara soal peralihan pemimpin ini, pemirsa kita melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo ini satu persatu dirangkul sepertinya berhasil begitu ya. Nah, kita akan tetap berdiskusi soal ini, masih bergabung bersama kami ada Bang Riza. Bang Riza, jadi kalau misalnya melihat momen ini satu persatu, ini akhirnya bisa dirangkul begitu ya Bang ya. Momen ini sebenarnya dimanfaatkan pihak-pihak yang dirangkul ini untuk nego-nego menteri atau struktural gitu Bang? Ya, saya kira seperti kita ketahui bahwa masalah kabinet atau menteri itu menjadi prerogatif daripada presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto itu sendiri. Namun demikian memang beliau tentu mengajak diskusi wakil presiden dan juga mungkin minta pendapat dari pimpinan partai yang berkoalisi dan juga mungkin tokoh-tokoh ya. Beliau ini orang yang selalu mendengarkan ya masukan-masukan dan selalu minta pendapat di banyak orang ya. Sekalipun itu menjadi prerogatif beliau, beliau selalu saja meminta pendapatnya. Beberapa orang yang dirasa penting, dirasa memiliki pengetahuan, pengalaman, jadi beliau mungkin minta pendapat terhadap beberapa orang, juga mungkin pimpinan partai. Tapi sekali lagi mengenai kabinet atau menteri, semuanya itu menjadi hak prerogatif beliau ya. Kami sendiri di partai menyerahkan sepenuhnya ya kepada beliau, tidak hanya menteri, tapi dulu juga sejak awal siapa yang ditunjuk untuk menjadi wakil presiden juga kami di Partai Gerindra sejak awal menyerahkan sepenuhnya kepada beliau. Jadi sekali lagi itu merupakan hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kita tunggu saja dalam waktu dekat ini siapa nanti yang akan diundang dan nanti akan diumumkan sebagai menteri dan menteri apa. Mudah-mudahan nanti insya Allah siapapun nanti yang dipercayakan, ditunjuk, insya Allah orang-orang yang jujur, yang amanah, yang memiliki kompetensi, dan yang pasti dapat bekerja sama untuk bersama-sama nanti membangun bangsa dan negara ke depan. Oke, Bang Riza, jadi semua pihak yang dirangkul ini sudah ngasih nama dong ya buat menteri ataupun jabatan struktural? Ya, jadi kan tentu Pak Prabowo kan punya pendapat ya, punya penilaian sendiri ya. Jadi mekanismenya yang ini Pak Prabowo sendiri yang lebih tahu, yang lebih tepat, lebih pas. Apakah nanti beliau yang menentukan, kemudian minta pendapat kepada yang bersangkutan, atau berdiskusi, berdialog ya. Atau sebaliknya minta kepada pimpinan partai, siapa nama-namanya, itu nanti kita akan lihat nanti pada waktunya. Tapi yang pasti beliau ingin bahwa yang ditunjuk adalah orang-orang yang terbaik ya. Apakah itu dari partai politik maupun dari non partai politik.
Oke, saya ke Bang Rey. Jadi Bang Rey, insya Allah bisa kita sebut berhasil nggak Pak Prabowo untuk bisa merangkul? Sepertinya berhasil dong. Kalau diminta masuk kekuasaan itu mudah sekali. Jadi iming-imingnya itu. Iya. Oke. Yang susah itu adalah meminta mereka berada di luar, Oke. bukan di dalam kekuasaan. Sekarang ini kalau kita lihat partai-partai itu, jangankan menteri, wamen aja mereka udah puas kok. Gitu. Jangankan wamen, mungkin komisaris-komisaris di badan-badan udah oke juga gitu. Jadi menarik orang untuk masuk ke dalam kekuasaan itu di saat dimana kelihatan situasi orang sekarang ini ingin jadi pejabat gitu. Ini kan boleh disebut kita sedang memasuki tahap sebuah negeri yang sedang jadi pejabat gitu loh, Bah. Orang-orangnya semuanya merasa perlu jadi pejabat itu. Nggak ada bisa bayangkan, ada orang yang sekolahnya tinggi-tinggi luar biasa macam-macam. Ujung-ujungnya cuma jadi pejabat politik. Oke. Karya akademisnya kita nggak tahu, tapi memang karya politiknya kita tahu. Jadi pada saat merangkul ini salah satu poin Ada dua dulu. yang saya mau katakan di situ. Pertama adalah kultur kita sekarang sedang masuk ke kultur di mana orang merasa penjabat itu sebuah kehormatan yang luar biasa gitu. Itu status sosial yang memang tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Ya. Oleh karena itu semua orang ingin berlomba-lomba masuk ke dalamnya dengan cara apapun. Kalau penting mengubah aturan, ubah aturannya gitu kan. Ya kan, misalnya lah sebagainya gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah, apalagi kalau Anda disuruh masuk ke dalam, ya tentu saja semua orang memang itu targetnya gitu. Jadi mau ikut pemilu, mau ikut apapun, targetnya memang masuk ke dalam. Gitu. Nah yang ketiga, kalau kita lihat ke depan, sumber ekonomi kita itu kan cuma berangkat dari dua faktor nih sekarang. Faktor pertama dari eksplorasi sumber daya alam, nah yang kedua adalah dari APBN. Nah disitulah semua orang berputar nih sekarang gitu loh. Sehingga dengan begitu kalau Anda tawarkan dia masuk kekuasaan, dia masuk karena semuanya ada di situ. Pertama uang ada di situ, yang kedua jabatan ada di situ, yang ketiga kehormatan ada di situ. Oke. Nah orang-orang kayak kita di luar ini kan dianggap pengganggu aja kan. Bang Rey. Jadi gini, kalau misalnya kan akhirnya didekati satu persatu ya sama Iya. Pak Prabowo dan semuanya mau. Kalau misalnya tadi kata Bang Rey Pasti adalah mau. dengan iming-iming posisi jabatan tertentu begitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini tidak mengganggu rencana awal bahwa oke, partai koalisi itu seharusnya dapatnya segini tapi karena ada orang-orang baru nih akhirnya berkurang jatah mereka. Itu yang Tapi saya- ditahan. Bang Rey. Usai jeda Bang Rey dan Bang Riza tetap bersama kami juga. Pemirsa tetaplah dalam Selamat Pagi Indonesia. Baik, kembali dalam diskusi kami di pagi hari ini. Saya langsung ke Bang Riza. Bang Riza, jadi kan kalau misalnya satu persatu ini dirangkul, kemudian kita melihat ini berhasil, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan iming-iming misal gitu ada posisi menteri. Berarti kan jatah dari masing-masing partai yang sebenarnya dari awal sudah bersama Pak Prabowo berkurang dong Bang, dengan gara-gara ada yang baru dirangkul ini. Ya, kita lihatlah nanti ya, apakah jatah partai bertambah, berkurang, atau tetap seperti formula sebelumnya. Saya sendiri tidak tahu ya. Siapa saja yang jadi menteri, saya pribadi juga tidak tahu. Hanya ya beliau sendiri yang tahulah. Dan Pak Dasko yang diminta menghubungi orang-orang tersebut satu persatu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan nanti siapapun yang ditunjuk atau di kementerian apa-apa bisa memberikan kontribusi terbaiknya lah bagi pengabdian dan pembangunan bangsa dan negara. Itu mungkin harapan kita semua ya. Masyarakat menunggu siapa-siapa yang duduk. Saya pribadi meyakini bahwa siapapun nanti yang ditunjuk insya Allah orang-orang yang baiklah, yang jujur, yang amanah, yang memiliki kemampuan atau kapabilitas dan dapat bekerja sama dengan Pak Prabowo, orang-orang yang loyal, setia pada bangsa dan negara dan mengabdikan, mengorbankan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Insya Allah orang-orang yang seperti itulah nanti yang akan ditunjuk oleh beliau. Oke, Bang Riza, Pak Prabowo kan maunya kan ini kita langsung tancap gas begitu ya, setelah nanti dilantik tidak terlalu banyak proses lah begitu. Apakah tapi dengan konsep nomenklatur yang banyak ini, kemudian untuk merangkul pihak-pihak yang baru ini, apakah tetap bisa tancap gas atau masih butuh adaptasi nanti, Bang Riza? Ya tentu beliau orangnya ingin cepat ya, ingin cepat. Jadi karakternya kan beliau ini ingin cepat. Beliau ingin semua ya mengerahkan ya, menggerakkan sumber daya yang dimiliki secara serius, secara sungguh-sungguh, disiplin, terencana dengan baik,
mengejar goal atau target yang ingin dicapai dengan sebaik mungkin dan secepat mungkin. Itu memang karakter beliau. Jadi Kalau bisa tidak secepat mungkin salah begitu Bang kalau Riza ya. beliau ingin cepat bahwa bangsa ini harus segera lebih maju lagi, lebih baik lagi, lebih bangkit lagi untuk dapat memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terpenuhi, Oke. dan pembangunan semuanya bisa dibangun dan berbagai masalah bisa diatasi. Itulah sifat dan karakter beliau yang saya kira kita semua Baik. tahu, dan kita berharap semua itu dapat segera tercapai dan terpenuhi. Oke. Bang Rey, Ya. kan jatahnya kan jadi berkurang ya Bang? Berarti dengan orang-orang yang baru dirangkul, dengan iming-iming tadi menteri lah atau kepala badan lah begitu kan. Ini nggak bikin gejolak atau riak baru jadinya? Padahal awalnya pengen tancap gas gitu. Enggak juga, karena kan asumsi dengan koalisi Pak Prabowo yang asli itu kan 34. Oke. Makanya kan ditambah sekarang, kalau nggak 44, 46. Apa artinya? Artinya bagi mereka yang masuk akan mengisi 10 atau 12 jumlah kementerian yang baru. Oke. Itu asumsi loh ya. Ya. Sehingga dengan begitu tidak perlu ada perasaan bahwa target saya terkurangi dan sebagainya gitu. Misalnya Golkar kan tetap ngotot 6, saya kira dia akan dapat 6 itu. PAN ngotot misalnya yang keempat, mungkin dia akan dapat. Gerindra mungkin yang kelima. Dan kalau itu kita total kan artinya 34 itu masih terpenuhi. Oke. Dengan Penambahan-penambahan ya? dengan koalisi aslinya Iya. Pak Prabowo. Nah dengan penambahan ini ya masuk di 10 atau 12 itu. Nah kalau cuma 3 partai politik yang masuk kan lebih dari cukup 12 itu. Berarti kan sekarang kan hitungannya seharusnya naik turun lagi nggak sih Bang? Kalau misalnya ada tambahan-tambahan lagi dan juga mengurangi porsi yang seharusnya bisa dapat, akhirnya jadi berkurang. Enggak, karena ada 12 yang kosong tuh kan. Oke. Saya katakan 34 itu kan Kalau yang baru datang ini mintanya lebih? enggak selebih-lebihnya mereka kan paling hebat tuh dapat 2. Oke. Paling hebat dua? Paling hebat tuh dapat 2, selebih-lebihnya mereka. Wong yang ikut asli aja belum tentu dapat 2. Misalnya PBB dapat berapa? Belum tentu dapat 2 loh kan. Jadi kalau sangat mungkin kalau mereka mendapatkannya paling hebat tuh 2 lah. Jadi seharusnya nggak ada riak baru Bang ya? Wamen. Kalau di aspek itu nggak ada riak, Oke. itulah makanya kenapa jumlah kabinet ini ditambah gitu loh, Bah. Kalau dibuat 34 ya berarti mereka harus berbagi, yang besar dikurangi gitu ya, Iya. karena masuk pendatang baru. Tapi solusinya dibuat oleh Pak Prabowo itu tidak mengurangi jatah yang sebelumnya, tapi menambah kursi kabinet. Oke. Pertanyaannya, apakah ini akan Berhasil? Atau transisinya mulus? transisinya mulus, Oke. dong anak presiden kok. Oke. Adaptasinya butuh lama nggak ya? Itu. Nah pertanyaannya, dalam konteks itu ya Oke. makanya kan kita dikenalkan dengan istilah efisien Iya, iya. dan efektif gitu. Efektif itu bermula dari efisien. Ini jelas nggak efisien. Kalau membengkak begitu ya jelas bukan efisien. Yang jadi masalah Pak Prabowo itu nanti akan lebih banyak waktunya untuk ngurusin 46 ya kan anggota kabinet dengan segala macam perspektifnya, dengan segala macam kelakuannya, macam-macam dan seterusnya gitu. Kemarin sih Pak Prabowo udah mengatakan jangan kirim orang yang nyari duit deh di Kabinet. kementerian gitu. Yang sebetulnya itu nggak perlu diungkapkan oleh Pak Prabowo, tinggal Pak Prabowo menyeleksi sendiri. Oke. Tapi ungkapan itu menyeratkan kepada kita, setidaknya kepada saya, Oke. bahwa Pak Prabowo tidak cukup mampu untuk mengeliminir Tapi jangan apa yang pesimistis menjadi dulu lah, Bang. gejolak di Kita dalam lihat tubuh tanggal partai 20 nanti politik ketika gitu. akhirnya pun nanti diumumkan, ya mudah-mudahan. Lebih baik saya mulai dengan pesimis hasilnya optimis daripada saya mulai optimis hasilnya pesimis. Oh gitu, oke deh. Bang Rey, tapi terima kasih ya. Sama-sama. Karena durasinya sedikit sekali. Terima kasih Bang Rey atas waktunya. Bang Riza, terima kasih atas bergabungnya juga dan partisipasinya di pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Bang Rey juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.